Selamat pagi anak-anak, mudah-mudahan kita diberkati oleh Tuhan. Salam berjumpa kembali dengan Ibu dengan materi pembelajaran kita. Lanjutan dari kemarin adalah drama. Ibu mengharapkan anak-anak Ibu bisa mempelajari dan menonton video materi tentang drama ini dengan perlahan dan baik. Selamat menyaksikan. Baiklah, kita masuk pengertian drama. Secara etimologi, istilah drama berasal dari bahasa Yunani, yaitu draomai, yang berarti berbuat, berlaku, bertindak, atau bereaksi. Dan kita masuk teori drama. Dalam teori drama, pementasan memerlukan beberapa karakter tokoh dalam sebuah naskah. Itulah disebut pementasan drama. Drama adalah karya seni berupa dialog yang dipentaskan. Jenis-jenis drama yang pertama, drama tragedi, yaitu drama yang melukiskan kisah sedih. Yang kedua, drama komedi, yaitu drama yang bersifat menghibur. Dalamnya terdapat dialog kocak yang bersifat menyindir dan biasanya berakhir dengan kebahagiaan. Yang ketiga, melodrama, yaitu cerita yang sentimental. Artinya, tokoh dan cerita yang disuguhkan mendebarkan dan mengharukan. Yang keempat, dangelan, yaitu drama kocak dan ringan. Alurnya disusun berdasarkan situasi tokoh. Kemudian kita masuk struktur drama. Anak-anak Ibu bisa melihatnya di video struktur drama kita. Kemudian kita masuk unsur-unsur drama. Unsur-unsur drama yang pertama, unsur intrinsik. Unsur intrinsik ialah unsur yang membangun suatu drama. Dapat dikatakan unsur ini ialah komponen yang terdapat di dalam suatu drama. Bagian-bagian yang membangun suatu drama. A. Judul. Judul merupakan nama suatu drama atau hal apapun. B. Kita masuk B. Tema. Tema merupakan keseluruhan dari cerita yang dibuat. Tema adalah ide pokok yang menjadi dasar atau pokok utama dari drama. Yang ketiga atau C, plot. Plot atau alur disebut juga sebagai jalan cerita yang disusun sedemikian rupa dari tahapan-tahapan peristiwa sehingga membentuk rangkaian cerita. Tahapan-tahapan dalam alur meliputi: yang pertama, tahapan awal. Pada tahapan awal ini merupakan tahapan pengenalan tokoh-tokoh, latar, dan lainnya. Kemudian komplikasi. Tahap komplikasi atau tahap peningkatan konflik, semakin banyak insiden-insiden terjadi. Beberapa konflik pendukung akan terjadi untuk menguatkan konflik utama pada alur cerita. Berikutnya, klimaks. Klimaks merupakan tahapan puncak dari konflik yang ada. Di tahapan ini merupakan tahap puncak dari ketegangan yang terjadi mulai dari awal cerita. Berikutnya, resolusi. Merupakan tahapan yang menunjukkan jalan keluar dari setiap konflik yang ada. Teka-teki pada setiap konflik yang terjadi pada awal-awal cerita akan terungkap pada tahapan ini. Kemudian akhir. Pada tahap ini, bagian ending dan terpecahkan dan merupakan akhir dari cerita. Kemudian kita masuk macam-macam plot dalam suatu cerita, yaitu 1. Alur maju atau disebut dengan progresif.
Set cerita berjalan maju mulai dari masa kini ke masa yang akan datang. Yang kedua, alur mundur, regresif. Kebalikan dari alur progresif, set cerita berjalan mundur, yang mana masa kini adalah sebuah hasil dari konflik-konflik yang terjadi pada masa lalu. Yang ketiga, alur campuran. Alur cerita yang mencampurkan masa lalu dan juga dengan masa depan. Disebut juga alur bolak-balik. Cerita dengan alur ini mengungkap yang belum selesai dari masa lalu, masa sekarang, dan penyelesaian di masa depan. Yang keempat, tokoh dalam drama dapat diklasifikasikan menjadi beberapa kelompok. Yang pertama, berdasarkan peran terhadap jalan cerita. Ada tokoh protagonis, tokoh antagonis, dan tokoh tritagonis. Yang pertama, tokoh protagonis. Tokoh protagonis adalah tokoh utama cerita yang pertama-tama menghadapi masalah. Yang kedua, tokoh antagonis adalah tokoh penentang tokoh protagonis. Yang ketiga, tokoh tritagonis. Disebut juga tokoh pembantu, baik membantu tokoh protagonis maupun tokoh antagonis. Yang kelima, dialog. Dialog merupakan serangkaian percakapan dalam cerita. Teknik dialog amat penting bagi sebuah cerita. Yang keenam, konflik. Konflik merupakan masalah, pertikaian, pertentangan yang terjadi pada suatu drama. Yang ketujuh, latar atau setting. Latar atau setting merupakan tempat terjadinya setiap peristiwa yang berlangsung dalam alur cerita. Tak hanya itu, latar mencakup peralatan, waktu, pakaian, budaya, serta yang berhubungan dengan kehidupan para tokoh dalam cerita. Selanjutnya, amanat. Amanat tentunya dalam sebuah cerita menyampaikan sebuah pesan-pesan moral kepada penonton. Amanat ini disampaikan secara tersirat, artinya tidak tertulis dalam naskah, namun dapat diambil hikmah dari alur konflik dalam cerita. Selanjutnya, bahasa. Bahasa yang digunakan dalam sebuah drama memiliki kekhasan yang mengacu pada budaya, kehidupan sehari-hari, sosial, serta pendidikan. Yang kedua, unsur ekstrinsik drama. Merupakan unsur yang datang dari luar, namun mempengaruhi sebuah cerita yang disajikan. Artinya, unsur-unsur ekstrinsik tidak terlibat pada jalannya cerita. Namun, keberadaan unsur ini sangat mempengaruhi perkembangan sebuah cerita. Oleh karena itu, dapat dijumpai kasus sebuah drama yang terbengkalai dikarenakan oleh faktor ini. Yang termasuk unsur ekstrinsik sebuah drama yaitu 1. Faktor ekonomi, kedua faktor politik, yang ketiga faktor sosial budaya, yang keempat faktor pendidikan, yang kelima faktor kesehatan, yang keenam faktor psikologis pemain dan kru, yang ketujuh kebijakan pemerintah dan lain sebagainya. Berdasarkan peran dalam lakon serta fungsinya, ada tokoh sentral, tokoh utama, dan tokoh pembantu. Yang pertama, tokoh sentral. Tokoh sentral adalah tokoh-tokoh yang paling menentukan gerak lakon. Tokoh sentral merupakan biang keladi pertikaian. Dalam hal ini, tokoh sentral adalah tokoh protagonis dan tokoh antagonis. Yang kedua, tokoh utama. Tokoh utama adalah pendukung atau penentang tokoh sentral. Mereka dapat berperan sebagai perantaraan
tokoh sentral. Dalam hal ini, yang berperan sebagai tokoh utama ialah tokoh tritonis. Ketiga, tokoh pembantu, yaitu tokoh-tokoh yang memegang peran pelengkap atau tambahan dalam mata rantai cerita. Kehadiran tokoh pembantu ini hanya menurut kebutuhan cerita. Setelah itu, kita masuk ciri-ciri teks drama. Pertama, seluruh cerita berbentuk dialog, baik narator maupun tokoh. Yang kedua, semua dialog pada drama tidak menggunakan tanda petik. Yang ketiga, naskah drama dilengkapi dengan petunjuk tertentu yang harus dilakukan oleh tokoh pemerannya. Yang keempat, naskah drama terletak di atas dialog atau di samping kiri dialog. Yang kelima, mesti ada konflik atau aksi. Yang keenam, drama harus dilakonkan atau dipentaskan. Yang ketujuh, tempo masa kurang dari 3 jam. Yang kedelapan, tidak ada ulangan dalam satu masa. Demikianlah penjelasan materi kita tentang drama. Jadi, tugas anak-anak ibu, pertama, silakan baca penggalan drama dari buku paket kita kelas 11 Bahasa Indonesia, halaman 357 yang berjudul Operasi yang Sukses. Kemudian, carilah unsur-unsur intrinsik yang terdapat dalam drama tersebut. Selamat bekerja. Sekian dan terima kasih.